Tunggu sebentar, tahukah kamu bahwa kita telah memetakan Mars lebih baik daripada sebagian besar dasar laut bumi? Kita punya 12.400 satelit di orbit, tapi tetap saja belum ada Cthulhu yang terlihat. Oke, deskripsinya, mungkin dia sedang tidur jauh di bawah sana. Namun, bagaimana mereka bisa melewatkan karang raksasa berumur 300 tahun yang masih hidup dan ukurannya kira-kira sebesar rentang sayap Boeing 737? Itu seharusnya bisa terlihat dari luar angkasa. Jadi sekarang saatnya menceritakan kisah tentang organisme terbesar di planet kita. Pada akhir tahun 2024, tim National Geographic melakukan ekspedisi meneliti perairan Kepulauan Solomon. Mereka tidak sedang memburu legenda atau mencari monster laut, setidaknya itu yang mereka akui. Mereka mendokumentasikan keanekaragaman hayati laut, memetakan area, dan berharap mengambil foto bawah air yang keren. Ketika sedang menyelam di lepas pantai Burkuyu, mereka berenang mendekati sesuatu yang sangat aneh. Sebuah struktur besar mirip batu yang menjulang dari dasar laut. Dari permukaan, itu tampak seperti bangkai kapal yang sebenarnya sudah menarik karena menemukan kapal bajak laut yang karam itu cukup langka. Salah satunya ditemukan pada tahun 1984. Kapal itu bernama Waidah Galley, satu-satunya bangkai kapal bajak laut dari masa keemasan yang terverifikasi, lengkap dengan harta emas aslinya dari awal abad ke-18. Namun, temuan serupa di dekat Kepulauan Solomon sangatlah tidak mungkin terjadi. Kepulauan itu berada di Pasifik Selatan, sedangkan era bajak laut Karibia seperti Blackbeard dan bangkai kapal Waidah Galley kebanyakan terjadi di Karibia, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Jika mencari bangkai kapal, Anda akan menemukan peninggalan dari pertempuran modern. Wilayah ini menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit dalam sejarah. Itulah trivia hari ini. Ini bukan bangkai kapal, melainkan makhluk hidup yang jauh lebih keren. Batu besar itu ternyata adalah satu karang raksasa dari spesies yang disebut Pavona clavis. Bukan terumbu karang yang terbentuk dari puluhan koloni seperti yang biasa kita lihat, melainkan satu organisme raksasa yang terdiri dari tak terhitung banyaknya polip kecil, semuanya adalah klon satu sama lain yang bekerja sama sebagai satu kesatuan. Sekarang mari kita sebut saja ini Raja Karang mulai sekarang. Penyelam mengukurnya dengan lebar sekitar 111 kaki, panjang 104 kaki, dan tinggi 18 kaki. Itu lebih besar daripada lapangan basket NBA dengan ring basket yang melingkari kepala jerapah yang sedang berdiri. Secara teknis, ini terlihat dari luar angkasa. Meskipun karang ini ditemukan dengan berenang langsung ke arahnya, ternyata warga lokal pun tak menyadari keberadaannya. Berdasarkan laju pertumbuhannya, ilmuwan memperkirakan sang raja telah tumbuh selama sekitar 300 tahun. Ini berarti karang tersebut mulai hidup pada awal tahun 1700-an. Itu sudah sejak zaman ketika wig bedak masih menjadi tren dan Amerika Serikat masih berupa impian. Ketika kebanyakan orang mendengar kata karang, mereka membayangkan bebatuan bawah laut yang indah atau tumbuhan berwarna-warni. Dulu aku pun mengira itu sejenis rumput laut, namun kenyataannya karang adalah hewan, atau dalam hal ini hewan yang sangat besar. Setiap karang memulai hidupnya sebagai miliaran makhluk kecil yang disebut polip. Mereka seperti anemon laut kecil seukuran permen jeli yang membangun cangkir batu kapur kecil untuk tempat tinggal mereka. Itu adalah polip. Biasanya, terumbu karang seperti lingkungan bawah laut dengan puluhan bahkan ratusan koloni karang yang hidup berdampingan. Namun organisme raksasa di dekat Kepulauan Solomon ini berbeda. Ini lebih mirip satu gedung mega di mana setiap apartemen dimiliki oleh penyewa yang sama. Bagaimana bisa? Karena setiap polip di dalamnya adalah klon dari individu yang sama. Mereka semua secara genetik identik, bekerja sama sebagai satu kesatuan. Ini seperti mengkloning dirimu sendiri 1 miliar kali lalu semua klonmu saling berpegangan tangan selamanya, berpura-pura menjadi satu tubuh superhero raksasa. Begitulah King Coral. Dan inilah hal aneh lainnya tentang makhluk ini. Karang memang hewan, tapi seperti yang bisa kamu tebak, mereka tidak berenang mengejar mangsa atau menelan ikan. Setiap polip kecil mengulurkan tentakelnya untuk menangkap plankton yang lewat atau tumbuhan dan hewan mikroskopis lain yang hanyut dalam arus. Tapi itu hanya sebagian dari ceritanya. Karang juga menyimpan pasangan rahasia di dalam jaringannya, yaitu alga mikroskopis yang disebut zooxanthellae. Alga tersebut melakukan fotosintesis menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan gula, dan karang mendapat sisa makanannya. Sebagai imbalannya, alga mendapatkan tempat tinggal yang aman. Ini salah satu bentuk kerja sama adil di alam dengan teman sekamarmu.
Alga memberikan warna pada karang. Saat stres panas, karang mengusir alga, lalu menjadi putih dalam proses pemutihan. Ini sinyal SOS visual ekosistem yang bermasalah. Trik berbagi tempat tinggal ini bukan hanya milik karang saja. Ada makhluk lain seperti kerang raksasa yang bisa melakukan hal serupa. Namun hal lain yang membuat karang unik adalah umur panjangnya. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa karang dapat beristirahat dan bersantai di dasar laut selama 5.000 tahun, menjadikannya hewan terpanjang umur di bumi. Melihat seberapa lama biasanya mereka bertahan, raja karang kita tampak seperti remaja saja. Sampai baru-baru ini, juara berat lautan adalah paus biru. Paus ini bisa tumbuh hingga sepanjang 32 meter. Beratnya melebihi 30 gajah, dengan jantung sebesar mobil dan lidah yang bahkan bisa lebih berat dari itu. Tapi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, tampaknya Raja Karang memenangkan kompetisi jejak kaki melawan paus. Karang ini juga merupakan habitat yang subur, benar-benar seperti kota bawah laut di mana dinding-dindingnya hidup, ikan-ikan kecil menari di antara celah-celahnya. Kepiting merayap di sepanjang punggungnya, dan tak terhitung organisme kecil bersembunyi di lipatan-lipatannya untuk berlindung. Hanya dengan keberadaannya, kota polip raksasa ini telah menjadi rumah bagi seluruh komunitas kehidupan laut. Itulah sebabnya para ilmuwan sangat tertarik. Melindungi koloni raksasa seperti ini bukan hanya soal organisme itu sendiri. Ini juga tentang menjaga tak terhitung spesies lain yang bergantung padanya. Kamu tahu ada kabar buruk. Organisme di mana-mana menghadapi ancaman serius. Lautan yang semakin panas, air yang makin asam, dan peristiwa pemutihan karang yang meluas. Bahkan sesuatu sebesar ini pun tidak kebal. Karena karang sebesar ini saja rentan, maka terumbu yang lebih kecil dan rapuh jelas tidak punya harapan. Bagian terpenting adalah ketika kita menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya seperti karang raja, itu bukan hanya berguna untuk video lucu atau acara trivia. Penemuan itu mengubah cara kita memahami kehidupan itu sendiri. Penemuan ini bisa memberitahu kita tentang kesehatan laut, sejarah iklim, bahkan bagaimana ekosistem bertahan seiring waktu. Bagi Kepulauan Solomon, ini penemuan signifikan bagi negara. Karang raja ditemukan tak sengaja, dan hal ini memicu pemikiran tentang apa lagi di luar sana. Lautan menutupi 70% lebih permukaan bumi, dan kita baru menjelajahi sebagian kecil saja. Sebagian besar laut dalam masih misteri. Siapa yang tahu? Mungkin saja ada terumbu karang sebesar stadion, ikan yang lebih panjang dari bus, atau makhluk aneh yang bahkan belum tercatat di buku biologi manapun. Atau mungkin itu sebenarnya hanyalah imajinasi dan harapan saya saja. Namun memang inilah sebuah kejutan yang tak terduga. Karang raja mungkin sudah tidak lagi menjadi yang terbesar. Di akhir 2024, ahli biologi laut Ocean Gardner tak sengaja menemukan karang lebih besar dekat Nusa Penida, Bali. Tersembunyi di lokasi terbuka, terdapat koloni Galaxia estrita sangat besar. Karang ini selebar 190 kaki, panjang 233 kaki, dan tinggi 33 kaki, seluas lebih dari 43.000 kaki persegi. Itu membuat ukurannya hampir setara dengan panjang sebuah Boeing 747 yang mengungguli perbandingan karang raja dengan 737. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah tempat di mana karang ini hidup. Tempat itu disebut Selat Lombok, sebuah persimpangan alami di mana Samudra Pasifik dan Samudra Hindia bertabrakan. Selat ini seperti ban berjalan makanan, membawa nutrisi dan larva karang segar. Bagi makhluk yang tidak bisa bergerak seperti karang, ini setara dengan tinggal di sebelah prasmanan sepuasnya yang tidak pernah tutup. Para peneliti menduga ini bisa jadi koloni tunggal terbesar yang pernah tercatat, meskipun mereka masih memeriksa apakah ini benar-benar satu organisme raksasa atau beberapa koloni yang menyatu. Intinya, sebelum kita benar-benar menjelajahi kedalaman lautan, masih banyak hal yang tersembunyi di depan mata. Karang raja, raksasa Bali, dan banyak misteri lainnya mengingatkan kita bahwa laut tidak mudah mengungkapkan rahasianya. Jadi ingatlah itu saat Anda menyelam lain kali. Kamu mungkin saja menemukan sesuatu yang lebih besar dari pesawat Boeing, lebih tua dari beberapa kerajaan, dan lebih aneh dari imajinasimu, bahkan imajinasiku.